Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Ikhlas Nanang Afandi, Sarjana Psikologi MA, Kaprodi Psikologi Fakultas Kedokteran Unhas. Kemudian selamat datang kepada Bapak M. Syukri Mustafa MMSI, Kaprodi Teknik Informatika Universitas Dipanegara, Makassar. Selamat datang Bapak. Kemudian kepada Bapak Dr. Rudi Hartono, SKM, MKes, Wadir 3 Poltekkes Kemenkes RI. Selamat datang Bapak. Kemudian juga tidak lupa kami mengucapkan selamat datang dan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Haji Kamarudin SPD MAP selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau juga adalah Ketua MKPS SMK dan Pengawas SMK IT Ibnul Qayyim Makassar. Alhamdulillah beliau ini sangat aktif mendampingi kita semua di sekolah. Andai saja saya bisa jadi wali kota, Bapak jadi kadis, Pak. Tapi saya bukan wali kota, Pak. Kemudian juga rasa terima kasih kepada Bapak Haji Taufik Tajuddin SPD MPD. Dalam hal ini mewakili Dinas Pendidikan Kota Makassar. Selamat datang Bapak. Beliau sehari-hari di lingkungan kita adalah juga sebagai pengawas SMP IT Ibnul Qayyim Makassar. Kemudian juga kami ingin sampaikan selamat datang kepada Ibu narasumber kita pada hari ini yang akan mengisi seminar kita nanti, Ibu Andi Tenri Pada Rustam, Sarjana Psikologi MA, Master Psikologi dan Psikolog. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, seluruh orang tua siswa di semua satuan pendidikan Ibnul Qayyim Islamic School, selamat datang dan terima kasih kami sampaikan telah bersedia menerima memenuhi undangan kami untuk acara kita pada hari ini. Ini adalah merupakan program rutin tahunan kita. Di awal tahun pelajaran baru, kita mengadakan kegiatan seminar untuk para orang tua di seluruh satuan pendidikan sebagai kontribusi kita dari yayasan untuk membersamai Bapak Ibu semua dalam membimbing keseharian anak-anak kita belajar di Ibnul Qayyim Islamic School. Dan ini juga merupakan rangkaian dari kegiatan upaya dari yayasan untuk memastikan bahwa kita ingin mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik dari setiap tahun yang kita jalani. Kita berkomitmen memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak kita agar sekolah kita tidak hanya melakukan rutinitas-rutinitas formal seperti sekolah-sekolah pada umumnya, tetapi lebih dari itu kita ingin memastikan bahwa anak-anak kita dan tentunya juga para orang tua menerima layanan maksimal dari yayasan dan semua satuan pendidikan agar bisa mendampingi anak-anak kita belajar dengan baik. Itu tentunya harapan kita. Sehingga untuk hal tersebut, maka kami dari Badan Pengelola Ibnul Qayyim Islamic School dan juga Yayasan Pendidikan Islam Ibnul Qayyim melakukan kerjasama untuk
meningkatkan kualitas pendidikan sekolah kita. Alhamdulillah beberapa kerjasama itu telah kita akan kita tanda tangani hari ini MOU-nya, dan kemarin di hari Jumat kita telah melakukan MOU penandatanganan dengan Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar. Jadi dengan UNM ini kita sudah laksanakan kemarin. Kita berharap guru-guru kita, sumber daya manusia kita yang ada di Ibnul Qayyim Islamic School, mudah-mudahan ke depan bisa meningkatkan kualitas diri sebagai tenaga pendidik. Dan dengan kerjasama ini kita berharap anak-anak kita juga nanti bisa memanfaatkan sarana dan alat-alat pembelajaran yang ada di UNM seperti itu. Nah, hari ini juga kita akan melakukan MOU atau penandatanganan kerjasama juga dengan beberapa institusi, antara lain dari Fakultas Kedokteran Unhas, program studi psikologi. Kemudian kita juga melakukan MOU dengan Universitas Dipa Makassar, dan dari Poltekkes Kemenkes RI. Khusus dari Poltekkes ini memang kami tadi sampaikan kepada Bapak Rudi bahwa di Ibnul Qayyim kami sangat serius untuk mendukung program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kampanye-kampanye stunting. Kita tahu mungkin seperti yang dikatakan oleh Pak Rudi tadi, untuk paling tidak kita bisa berkontribusi bagaimana stunting ini angkanya tidak naik terus. Nah, kita ingin anak-anak kita yang bersekolah di Ibnul Qayyim itu punya pertumbuhan dan perkembangan yang normal, yang sehat. Dan kita saling sama-sama memonitor nanti. Bukan hanya itu saja mungkin, jadi bukan hanya untuk pendidikan gizi saja, tetapi lebih jauh dari itu ya perawatan kesehatan gigi anak-anak dan lain-lain. Yang tentunya tidak bisa kita pungkiri, semua itu akan berkaitan dengan kemajuan pembelajaran anak-anak kita di sekolah. Kalau anak-anak kita semua sehat, jasmaninya sehat, rohaninya sehat, mudah-mudahan bisa mendukung kegiatan mereka untuk belajar. Demikian pula dengan Universitas Dipa Makassar. Mudah-mudahan MOU kita pada hari ini akan bisa berkembang, berkelanjutan, khususnya karena di kami ada SMK Sekolah Menengah Kejuruan, fokus kami di IT, Bapak. Sehingga kami sangat berharap kerjasama ini bisa saling memberikan support di antara dua institusi ini untuk berkembang menjadi lebih baik seperti itu. Kami tentunya sangat berharap ada bimbingan, ada arahan dari Dipa Negara terkait dengan pembelajaran anak-anak kita di SMK. Kemudian juga kepada Prodi Psikologi Unhas, kita yakin bahwa anak-anak kita membutuhkan bimbingan dan konseling, dan tentunya ini akan menjadi fokus dan perhatian khusus kita yang akan kita kerjasamakan. Hal-hal apa saja yang harus kita lakukan di sekolah, terutama untuk membantu teman-teman guru, karena di Ibnul Qayyim ini guru-gurunya muda-muda semua, Pak. Yang paling tua itu cuma saya. Jadi di bawah saya itu anak-anak muda semua. Kita yakin anak-anak muda ini memang kadang-kadang ya namanya anak muda, Pak ya. Kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasinya Bapak Ibu semua gitu. Mungkin mereka kurang sabar, mungkin mereka kurang perhatian. Oleh karena itu kami sangat butuh bimbingan dari bapak-bapak dosen ataupun teman-teman di program studi psikologi ini untuk membimbing teman-teman guru kita agar bisa menjadi tenaga pendidik yang
betul-betul bisa mendampingi anak-anak kita, sehingga anak-anak itu belajar merasa seperti di rumahnya sendiri. Namun demikian, Bapak Ibu semua, kami dari yayasan berkomitmen penuh untuk memberikan semua yang bisa maksimal kita lakukan untuk kemajuan pembelajaran anak-anak di sekolah. Yang pasti yang kita selalu inginkan adalah Bapak Ibu juga tetap bersabar, karena semuanya tentunya tidak bisa berproses dengan cepat. Butuh waktu, butuh kesabaran untuk merubah semuanya itu menjadi lebih baik. Kita berkomitmen dari sisi kualitas, dari sisi sarana. Dana, silahkan Bapak, selamat datang. Silahkan ke depan Bapak. Kita berkomitmen penuh bahwa Ibnul Qayyim Islamic School akan mengembalikan semua yang Bapak Ibu bayar dalam bentuk pelayanan yang maksimal. Alhamdulillah, hari ini progres kemajuan pembangunan Ibnul Qayyim Islamic School di Goaria Sudiang itu sudah mencapai progres 70%. Semoga tidak ada aral melintang. Insya Allah di akhir tahun ini sudah bisa kita gunakan sepenuhnya. Mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa. Nanti juga SMP dan SMK akan ikut bergabung di sana sambil menunggu pembangunan-pembangunan sarana yang lain tetap berjalan. Kita mohon doa dari Bapak Ibu semua agar apa yang kita lakukan saat ini dimudahkan Allah dan diberikan kesempatan kepada kita semua untuk menyaksikan peresmian gedung Ibnul Qayyim Islamic School nanti. Mudah-mudahan tidak ada aral melintang. Dan Bapak Ibu juga kami sampaikan bahwa sebagai bentuk perhatian kita dari Badan Pengelola Harian Ibnul Qayyim Islamic School dan Yayasan Pendidikan Islam Ibnul Qayyim, kami juga mencanangkan gerakan orang tua asuh. Gerakan orang tua asuh ini fokus kepada upaya untuk membantu anak-anak kita, saudara-saudara kita yang mungkin secara finansial kurang beruntung. Mereka kita bantu melalui subsidi silang dan juga melalui donasi-donasi yang kita galakkan di sebahagian orang tua yang telah mendaftar. Alhamdulillah di kami, Bapak Ibu sekalian, walaupun di luar sana beberapa orang tua murid, kok Ibnul Qayyim mahal, sekolah mahal katanya. Mungkin paling mahal di Sudiang. Tetapi dari luarnya saja itu mahal, Pak. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam, melihat apa yang kami berikan, melihat apa yang kita lakukan, jadinya murah, Pak. Harusnya dibayar lebih mahal lagi. Gitu. Karena semua kegiatan, semua sarana membutuhkan biaya. Kita ingin anak-anak kita saat tidur siang itu nyaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak kami sampaikan di sekolah kita ada tidur siang, Pak. Jadi gurunya tidak tidur siang, ngawasi anak-anak supaya tidur siang. Gitu. Kita ada tidur siang, memberikan kesempatan buat mereka untuk istirahat. Karena masih ada pelajaran lagi di jam kedua. Nah ini yang kita maksudkan bahwa hal-hal itu semua kita perhatikan. Nah agar tidur siang mereka nyaman, AC itu harus tetap jalan. AC jalan 8 jam satu hari full kalau listriknya tidak mati. Kalau listriknya mati pun kita berusaha bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak kepanasan. Tetapi apapun yang kita hadapi sekarang, saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk bersabar. Mudah-mudahan kalau bangunan kita semua sudah rampung, sudah jadi, sudah selesai semua, mudah-mudahan akan lebih nyaman. Insya Allah tidak lagi kita temui hal-hal yang seperti ini. Karena listrik pun juga tidak kecil. Kita sekarang menunggu sambungan listrik 32.000 untuk yang tahap kedua ini. Dan itu juga tidak mudah. Karena PLN juga butuh kesiapan untuk bisa menyuplai kita seperti itu.
Begitu saja barangkali yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini, istimewa kepada Bapak-Bapak dari mitra kami. Mudah-mudahan kerjasama ini bukan hanya seremonial belaka, tetapi bisa betul-betul dimanifestasikan dalam bentuk kerjasama yang lebih mengikat, yang lebih bermanfaat tentunya untuk kita semua. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sambutan dari Badan Pengelola Harian Yayasan Pendidikan Islam Ibnul Qayyim Makassar. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Sambutan selanjutnya dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Kamarudin SPD MAP. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati pengurus Yayasan Ibnul Qayyim Makassar, para tamu undangan, Bapak Ibu dari perguruan tinggi, mitra SMK Ibnul Qayyim yang saya hormati, dari dunia usaha, dunia industri yang sempat hadir mungkin pada hari ini, Bapak Ibu orang tua peserta didik, dan para undangan yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya banggakan Bapak Ibu guru di perguruan Yayasan Ibnul Qayyim Makassar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa pendidikan kita di Ibnul Qayyim ini menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Kalau di kementerian MOU itu diibaratkan seperti pernikahan Bapak Ibu sekalian. Pak Direktur itu mengarahkan memang sekolah-sekolah SMK itu banyak-banyak melakukan nikah dengan industri, nikah dengan perguruan tinggi vokasi, dan nikah juga dengan lembaga-lembaga pendidikan yang bisa mendukung terlaksananya atau lancarnya kegiatan pendidikan di sekolah kita. Dengan adanya MOU ini tentu kita harapkan bahwa sekolah kita bisa berkembang lebih baik Bapak Ibu sekalian. Memang mengembangkan sekolah di zaman sekarang ini seperti kata pendahulu kita Ki Hajar Dewantara, itu pendidikan di era sekarang itu adalah pendidikan yang menuntun Bapak Ibu. Menuntun berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman gitu. Kenapa dikatakan kodrat alam? Karena kondisi alam kita itu sudah sangat berbeda dengan kondisi alam pada zaman kita dulu. Bapak Ibu yang orang-orang tua yang berusia 50 tahun, kondisi alam dulu dengan sekarang itu sangat jauh berbeda Bapak Ibu. Dulu masih mungkin banyak pepohonan, masih kurang kendaraan dan lain sebagainya. Nah, kalau anak-anak kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan kodrat alam yang ada sekarang, maka dia tidak akan ketinggalan dan tersingkir dari persaingan hidup di alam yang ada sekarang. Kemudian kita juga harus menyesuaikan pendidikan kita dengan kodrat zaman Bapak Ibu. Kodrat zaman itu menurut Ki Hajar itu adalah bagaimana pendidikan kita sekarang menyesuaikan dengan zaman anak-anak kita. Saya kira pendahulu kita juga di Imam Ali radhiyallahu anhu juga menjelaskan bahwa kita hendaknya mendidik anak kita berdasarkan zamannya. Nah, zaman anak-anak kita sekarang memang berbeda dengan zaman kita dulu.
Semua serba sudah digital, Bapak Ibu sekalian. Orang tidak perlu lagi bawa uang kemana-mana, ya. Dengan selembar kartu, dengan HP saja kita sudah bisa memanfaatkan segalanya. Begitu hebatnya sekarang kehidupan kita. Tetapi kalaupun seperti itu, anak-anak kita tidak dibekali dengan pendidikan agama yang cukup, saya yakin bahwa mereka nanti akan mengalami masa-masa sulit dan mungkin akan bisa menyebabkan mereka jauh dari Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita jaga di pendidikan kita. Saya lihat di Ibnul Qayyim ini, alhamdulillah, memadukan antara pemahaman agama dengan pemahaman pengetahuan umum. Nah, ini tentu ditambah lagi dengan untuk SMK memasukkan nilai-nilai vokasi di dalamnya yang berbasis IT. Ya, tentu kita harapkan bahwa anak-anak kita nanti bisa lahir menjadi sosok kalau bahasanya Ustaz Kiai Haji Zainuddin MZ, hatinya berhati Mekah, berotaknya otak Jerman, begitu. Itu kan bahasanya beliau. Nah, mudah-mudahan tentu kita berharap bahwa kegiatan hari ini memberikan pencerahan bagi kita, utamanya bagi orang-orang tua peserta didik kita. Karena sekarang kasus-kasus perselisihan atau konflik antara guru dengan orang tua, siswa dengan guru itu banyak sekali terjadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau tidak difasilitasi dengan pemahaman yang baik bagaimana orang tua memposisikan dirinya sebagai orang tua yang harusnya memiliki tanggung jawab juga dalam pembinaan anak dan memahami peran guru di sekolah, inilah yang menjadi konflik-konflik itu berkembang menjadi sesuatu yang kita tidak harapkan. Bulan lalu kita sudah lihat ada guru yang sampai diketapel matanya dan hampir cacat matanya gara-gara perselisihan dengan orang tua. Nah, ini yang perlu kita jaga, mudah-mudahan tidak terjadi di perguruan kita di Makassar dan secara umum seperti itu. Kita selalu berharap antara orang tua, siswa dengan guru bisa bersinergi, bekerja sama, membangun kolaborasi yang baik untuk menciptakan atau melahirkan sosok anak kita sesuai yang kita harapkan. Di Dinas Pendidikan sendiri, pemerintah provinsi selalu mengharapkan bahwa kita bisa mengembangkan pendidikan yang berwawasan atau berwatak berpihak kepada murid gitu. Nah, sekarang banyak program-program yang dikembangkan oleh pemerintah provinsi. Salah satu diantaranya adalah pengembangan literasi baca tulis Al-Quran atau literasi kitab suci. Khusus untuk kita di pendidikan yang berbasis Islamic School, saya kira tidak asing nih kalau dikatakan literasi itu, karena merupakan pekerjaan harian siswa kita. Tapi untuk di sekolah-sekolah umum, nah itu merupakan sesuatu yang merupakan hal yang baru bagi mereka. Nah, ini program yang dikembangkan oleh Bapak Gubernur kita sekarang, termasuk beliau pernah mengembangkan adanya satu hari itu English Day, Bapak Ibu sekalian. Jadi satu hari berbahasa Inggris, ada juga satu hari berbahasa daerah. Nah, itu jadi diharapkan supaya peserta didik kita, anak-anak kita tidak lupa dengan budayanya gitu. Jangan kita hanya terlena dengan bahasa orang sehingga kita lupa dengan bahasa kita sendiri, bahwa kita memiliki budaya dan kultur yang perlu kita lestarikan. Saya selaku pengawas bina dan perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi mengapresiasi kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan betul-betul apa yang kita lakukan bisa memberikan dampak yang baik bagi pendidikan kita. Dan yang terutama sekali memang ada tindak lanjut dari hasil MOU ini. Karena yang kami amati di beberapa tempat setelah MOU ya MOU sudah. Sesudahnya itu tidak ada lagi proses kelanjutan dari MOU itu. MOU itu hanya sebatas penandatanganan kerjasama, kemudian dengan poin-poin yang mungkin hanya sebatas dengan poin-poin yang kalau di dalam SMK itu ada namanya diprakerin atau PKL itu.
Nah, sekarang kita harapkan dia bisa meluas, bukan hanya sebatas kegiatan PKL, tapi sampai kepada bagaimana peserta didik kita itu bisa terserap di industri, guru-guru kita juga bisa mendapatkan ilmu dari industri dengan adanya mungkin guru kita dimagangkan di perguruan tinggi vokasi atau di industri, tentu bisa memberikan nilai tambah bagi guru-guru kita, khususnya yang mereka bisa terapkan di dalam pembelajaran di sekolah. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sambutan dari Dinas Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Kamarudin SPD MAP. Sambutan yang ketiga dari Dinas Pendidikan Kota Makassar yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Taufik Tajuddin SPD MPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pembina Harian Yayasan Ibnu Qayyim, yang terhormat Mitra MOU SMP SMK Yayasan Ibnu Qayyim, yang terhormat rekan saya dari Dinas Pendidikan Provinsi Selatan, Bapak Ibu peserta didik yang saya hormati pula, dan tenaga pendidik dan kependidikan Yayasan SMP, SMK, TK, SD Ibnu Qayyim yang sama-sama banggakan. Alhamdulillah syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Di pagi yang cerah ini kita ditemukan dalam kegiatan parenting ya dengan tema membangun sinergitas pola asuh orang tua dan lingkungan, dan penandatanganan MOU beberapa lembaga terkait dengan kemajuan sekolah kita ini. Salawat dan salam kepada juga kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Saya selaku pengawas pembina SMP IT Ibnu Qayyim mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar yang kebetulan pada hari ini ada juga kegiatannya mewakili Pak Wali. Sangat mengapresiasi kegiatan ini karena ini menyangkut masa depan sekolah kita. Karena di dalam instrumen akreditasi itu dikatakan bahwa satuan pendidikan akan memperoleh nilai akreditasi A apabila memiliki minimal 10 MOU. Itu minimal itu. Kalau boleh di atasnya lagi, Pak. Ya. Kemudian terkait dengan tema kita hari ini, dalam trilogi pendidikan, itu pendidikan akan berhasil apabila 3 komponen itu bekerja sama, yaitu pihak sekolah atau satuan pendidikan, yang kedua orang tua, dan yang ketiga adalah masyarakat sekitar. Kalau 3 komponen ini bekerja sama dengan baik, berkolaborasi, maka insya Allah pendidikan kita akan maju. Ya. Kemudian program-program di sekolah kita ini sangat mendukung program wali kota, yaitu 18 revolusi pendidikan. Yang kedua, program wali kota yaitu Jagai Anatta. Yang ketiga, programnya Pak Wali adalah tingkatkan keimanan dan ketakwaan umat. Yang keempat, sekolah berbasis pesantren. Program wali kota ini di sekolah kita ini, di Yayasan Ibnu Qayyim itu sudah berjalan. Dan Pak Wali sangat mengapresiasi sekolah-sekolah seperti ini. Ya. Bahkan menurut survei Kementerian Mendikbudristek, ada satu yayasan di Indonesia itu yang terbaik sekarang mutu pendidikannya. Ya.
di mana semua alumninya itu lanjut di sekolah unggul, kemudian tamatan SMA SMK-nya itu rata-rata masuk di perguruan tinggi favorit. Ternyata survei kementerian setelah melakukan kunjungan ke yayasan itu adalah bagaimana menciptakan kondisi sekolah itu seperti kondisi di rumah anak tersebut. Ini survei kementerian. Dan itu dibuktikan dalam rapor pendidikan. Jadi, sebagaimana yang disampaikan tadi Bapak Pengawas Yayasan Ibnul Qayyum, bahwa bagaimana menciptakan kondisi sekolah kelas di Ibnul Qayyum ini sama dengan kondisi di rumah, yaitu AC-nya 24 jam jalan Pak ya, 8 jam ya. Nah itu tentu perlu peran serta orang tua. Dan inilah yang dijalankan ya Yayasan Insan Cendekia kalau tidak salah ya, yang disampaikan oleh Dirjen SMK waktu itu, bahwa dia yang terbaik di seluruh Indonesia. Bagaimana menciptakan kondisi kelas itu seperti kondisi di rumahnya itu anak. Jadi prinsip anak itu, surgaku, rumahku, sekolahku adalah surgaku juga. Jadi kalau ada anak tidak betah di kelas, berarti sekolah itu tidak beres, kurang bagus ya. Ya, jadi bagaimana menciptakan sekolah ramah anak lah istilahnya kalau pemerintah sekarang. Sekolah ramah anak di mana peserta didik menganggap wali kelasnya itu sebagai orang tuanya. Guru-gurunya sebagai orang tuanya, tempatnya dia curhat. Itu. Dan tepat sekali sesuai dengan tema kegiatan kita hari ini, bagaimana membangun sinergitas antara orang tua, sekolah, dan lingkungan. Dan ini perlu dibangun. Dan ini tercermin di dalam rapor pendidikan. Di mana di rapor pendidikan itu ada literasi, numerasi, survei karakter, dan ini survei karakter ini yang paling penting. Kemudian kondisi keamanan sekolah, kemudian kebinekaan, dan survei hasil belajar. Nah kalau ke-6 butir ini berjalan dengan baik, insya Allah pemerintah akan memberikan reward berupa dana bos kinerja di luar dana bos reguler. Dan saya pesan Pak Wali bahwa akhir-akhir ini terjadi bully di mana-mana, bahkan kenakalan remaja semakin meningkat dengan hadirnya SMP, SMA, SD, IT, Ibnul Qayyum, insya Allah akan menepis semua itu. Di mana program jaga anak tak ini yang dicanangkan oleh Pak Wali bukan berarti bahwa anak itu dikurung di rumah, bukan. Tetapi bagaimana anak ini diberikan pemahaman tentang akhlakul karimah, ya, akhlakul karimah, akhlak yang sesuai dengan sunnah Rasulullah dan yang dia sampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu kalau Rasulullah ditanya bagaimana halnya Rasulullah, tentu dijawab oleh Aisyah adalah akhlaknya itu adalah Al-Quran. Al-Quran. Jadi tepatlah kalau di sekolah kita ini tiap hari kalau saya mengamati berkunjung di kelas, berkunjung di ruang guru, itu tiap hari anak-anak kita belajar mengaji. Dan hasil wawancara saya beberapa orang tua, kalau saya berkunjung ke sekolah binaan, rata-rata mereka itu memasukkan anaknya di Islam terpadu karena ada nilai plusnya. Tidak perlu lagi orang tua mencari guru mengaji. Tidak perlu. Bukan orang tua yang sibuk bekerja, berangkat pagi pulang jam 5, dia tidak perlu lagi mencari tempat pengasuh. Kenapa? Begitu pulang sekolah, tinggal menjemput anak jadi Islam terpadu. Makanya animo masyarakat sekarang ini lebih cenderung menyekolahkan kepada anak-anaknya kepada sekolah Islam terpadu. Karena nilai-nilai agama itu lebih mendalam. Beda dengan sekolah umum, Pak. Di sekolah umum itu belajar agama hanya sekali sepekan. Itu pun kalau di SMP itu hanya 40 menit per jam. Berarti hanya 80 menit. Sementara sekarang ini ancaman akhlakul karim itu luar biasa. Melalui teknologi. Mereka memasukkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan hadirnya Islam terpadu, insya Allah anak-anak kita akan terbendung, terjaga. Sesuai dengan program wali kota itu jaga anak tak. Kemudian
dengan memasukkannya beberapa muatan lokal atau pelajaran-pelajaran terkait dengan agama kita, bahasa Arab ya, tafsir, hadis dan sebagainya. Itu juga sudah sesuai dengan program wali kota, yaitu menciptakan sekolah berbasis pesantren. Dan terkait juga tingkatkan keimanan dan ketakwaan umat. Oleh karena itu wali kota setiap bulan itu melaksanakan sholat berjamaah subuh di Anjungan. Itu salah satu upaya dan ini harus kita dukung. Jadi anak-anak kita bukan hanya 5 waktunya kita canangkan di sini, tetapi termasuk duhanya, sholat duha dan sholat-sholat sunnah yang lain. Jadi saya mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar sangat mengapresiasi kegiatan ini dan semoga kegiatan kita ini bisa membawa sekolah kita ini lebih maju ke depan dan menjadi mitra dari beberapa lembaga, bahkan ke depan kita berharap kita unggul dalam hal prestasi baik akademik maupun non akademik. Saya rasa cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.